Halo para penonton, perkenalkan nama saya Joseph Owen dan teman saya Ricardo Fabian. Kami dari Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Unika Atmajaya Jakarta, Angkatan 2018. Untuk kesempatan kali ini, kami berdua akan menjelaskan tentang penelitian kami, yaitu pengaruh penggunaan narkoba terhadap indeks pembangunan manusia. Apa sih indeks pembangunan manusia itu? Indeks pembangunan manusia yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. Dalam penelitian ini, kami menggunakan indeks pembangunan manusia sebagai variabel dependen dan Dracius sebagai variabel interest. Dan kami juga menambahkan 4 variabel lainnya sebagai variabel kontrol, yaitu pengeluaran terhadap kesehatan, rata-rata lama sekolah, pengangguran, dan bunuh diri. Di dalam penelitian ini, kami menggunakan 179 negara sebagai sampelnya dengan data series pada tahun 2016. Data diambil dari setiap negara dan dilakukan penelitian menggunakan aplikasi Minitab dengan metode OLS. Fernando Salazar, George Ahmed, Natania Foylan, Olivia Robles, Maria Heinz, Maria De Marco menyebutkan pada tulisan mereka bahwa perbedaan prevalensi penggunaan narkoba terkenal di antara negara-negara HDI tinggi dan HDI menengah. Seperti yang ditunjukkan pada hasil penelitian mereka, prevalensi rata-rata lisensi atau konsumsi obat-obatan terlarang lebih tinggi di negara dengan tingkat HDI yang tinggi dan lebih rendah di negara dengan HDI yang sedang. Masalah yang mungkin terjadi dapat menimbulkan umur panjang. Sebagai manusia dewasa, mereka mungkin mengalami tuntutan, tantangan, dan frustasi yang menimbulkan stres atau lainnya. Dari hasil regresi yang kami lakukan, kami menemukan pada tabel bahwa model 1 menunjukkan bahwa variabel penggunaan narkoba memiliki hubungan signifikan positif terhadap IPM. Berarti untuk kenaikan setiap 0,12% pengguna narkoba akan meningkatkan 1% indeks pembangunan manusia. Sama seperti penelitian sebelumnya oleh Fernando Salazar, George Ahmed, dan Natalia Foylan pada tahun 2014. Mereka menyebutkan bahwa pengguna narkoba signifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia. Ketika kami menambahkan 4 variabel kontrolnya, kami menemukan pada tabel untuk model 2-12, yaitu untuk model 2, kami masukkan variabel health spending yang menghasilkan hasil regresi tetap menunjukkan hubungan signifikan positif antara pengguna narkoba terhadap HDI, dan variabel health spending menunjukkan hubungan signifikan positif. Untuk model ketiga, yaitu variabel mean years of school, menghasilkan hasil regresi yang sama, yaitu signifikan positif antara penggunaan narkoba terhadap HDI, dan variabel mean years of school menunjukkan hubungan signifikan positif. Untuk model 4, yaitu variabel employment menghasilkan hasil regresi yang sama, yaitu signifikan positif antara pengguna narkoba terhadap HDI. Tetapi pada variabel unemployment tidak signifikan karena p-value lebih besar dari 0,05. Dan untuk model 5, yaitu variabel suicide, menghasilkan hasil regresi yang sama, yaitu signifikan positif antara pengguna narkoba terhadap HDI, dan variabel suicide menunjukkan hubungan signifikan positif. Untuk model 6-11, kami meregresikan 2 variabel kontrol secara langsung dan menjadikannya menjadi 6 model. Untuk model ke-6, kami masukkan variabel kontrol yaitu variabel health spending dan variabel mean years of school. Hasil regresi menunjukkan hubungan signifikan positif antara pengguna narkoba terhadap indeks pembangunan manusia. Dan begitu juga dengan variabel mean years of school menunjukkan hubungan signifikan positif, namun pada variabel health spending menunjukkan hubungan negatif dan tidak signifikan karena p-value lebih besar dari 0,05. P-value dihasilkan sebesar 0,254. Untuk model 7, kami memasukkan variabel health spending dan variabel unemployment. Hasil regresi menunjukkan hubungan signifikan positif antara pengguna narkoba terhadap indeks pembangunan manusia. Dan begitu juga dengan variabel health spending menunjukkan hubungan signifikan positif. Namun pada variabel unemployment menunjukkan hubungan negatif dan tidak signifikan karena p-value lebih besar dari 0,05. P-value dihasilkan sebesar 0,453. Untuk model 12, kami memasukkan 4 variabel kontrol secara sekaligus dan menghasilkan Dracius tetap menunjukkan hasil signifikan positif. Begitu pula dengan variabel mean years of school menghasilkan signifikan positif. Namun pada variabel health spending menunjukkan positif dan tidak signifikan. Dan juga untuk variabel unemployment dan variabel suicide menunjukkan negatif dan tidak signifikan. Bisa dijelaskan di sini bahwa dengan melihat R-square menunjukkan 0,7665 yang berarti variabel data secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu HDI sebesar 76,65%. Kesimpulan dari literatur kami adalah pengguna narkoba menunjukkan hasil positif signifikan terhadap Human Development Index. Dapat kita lihat dari hasil regresi yang kami lakukan, indeks pembangunan manusia yang tinggi menyeratkan bahwa penduduk suatu negara memiliki umur panjang dan sehat, lebih banyak akses ke pengetahuan dan syarat hidup yang layak. Penduduk dengan pandangan yang baik tentang indikator-indikator ini tidak hanya terpapar, tetapi mereka juga pengguna narkoba yang aktif. Semakin tinggi indeks pembangunan manusia, semakin tinggi tingkat konsumsi obat-obatan. Ia menunjukkan bahwa
Meskipun indeks pembangunan manusia dapat mencerminkan peningkatan pengetahuan atau ekonomi, itu tidak menjamin kualitas hidup atau kesejahteraan.